Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. La hawla wa la quwata illa billahil aliyul azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Sahabat semua dimanapun berada, alhamdulillah pada kesempatan kali ini masih bisa membersamai untuk saling berbagi motivasi, saling berbagi inspirasi untuk teman-teman semua. Sahabat semua, ketika kamu berada di posisi yang betul-betul terpuruk, ketika kamu berada di posisi di mana orang-orang menertawakanmu, di mana orang-orang sedang menghinamu, di mana orang-orang menjelekkan kamu, dan bahkan selalu menjadi kamu sebagai sumber olok-olok semua masyarakat, maka jangan pernah jadikan sebagai beban, biarkanlah itu menjadi suatu motivasi tersendiri untuk jadikan sebagai suatu pelajaran untuk diri kita semua. Sahabat semua, hinaan, cacian yang mereka sampaikan ke kamu jangan pernah pedulikan, biarkan saja berlalu. Karena kenapa? Hal-hal seperti itu hal yang wajar untuk kita semua. Di balik suatu usaha pasti ada yang namanya ujian. Maka dari itu sahabat, sangat perlu untuk mempunyai suatu hal yang menjadikan kita bisa bangkit. Nah, pertanyaannya ialah bagaimana cara supaya bisa memotivasi diri, bagaimana cara supaya bisa meningkatkan kembali kepercayaan diri kita. Maka sangat perlu untuk kita dengarkan sama-sama. Yang pertama ialah bagaimana cara meningkatkan motivasi kepercayaan diri pada diri kita ialah yang pertama, kita harus mempunyai suatu tujuan yang pasti. Sangat betul dan sangat penting untuk mempunyai tujuan yang pasti. Karena kenapa? Ketika orang-orang menghina kita, ketika orang-orang menjelekkan kita, ketika orang meragukan apa yang kita lakukan, kita harus mempunyai tujuan yang pasti. Karena kenapa? Mereka tidak pernah tahu apa yang sedang kita kerjakan. Mereka tidak pernah tahu apa yang sementara kita rencanakan. Jadi kita harus tetap fokus. Kita harus fokus sama tujuan yang pasti itu, sama tujuan yang kita ingin capai, kita ingin raih. Makanya sangat penting untuk mempunyai tujuan supaya apa? Supaya tujuan ini menjadi salah satu titik fokus supaya kita bisa menjadi bisa menjadi mengembangkan kembali untuk selalu berusaha untuk bisa meraih apa yang kita cita-citakan. Ketika kita mempunyai satu tujuan, maka kita tetap bakalan fokus pada tujuan itu. Kita tidak bakalan pernah memikirkan hal-hal lain kecuali dengan tujuan kita sendiri. Makanya ketika ada orang-orang yang menghina dan sebagainya, biarkan saja, pasti bakalan berlalu. Dan biarkan mereka menyaksikan perjuangan kita sendiri, biarkan kita menjadi saksi bahwa kita betul-betul bisa melewati itu semua. Dan pasti bisa menjadi orang yang sukses, orang yang hebat. Yang kedua ialah ketika kita melakukan suatu pekerjaan kita untuk meningkatkan motivasi, kita harus selalu berpikiran positif. Kita harus selalu berpikiran positif karena kenapa? Allah pun menyampaikan, Allah itu akan mengabulkan tergantung dari prasangka hambanya. Makanya ketika kita berpikiran positif, insya Allah semua hal-hal baik akan datang kepada kita. Apa yang kita rencanakan, apa yang kita bangun dari sekarang, ketika kita berpikiran positif, pasti Allah juga akan memudahkan dan mendatangkan hal-hal positif. Akan tetapi, jika sebaliknya kita selalu berpikiran negatif, takut gagal, takut tidak bisa berhasil, takut bakalan rugi dan sebagainya, yakin dan percaya semua itu akan datang menghampiri. Makanya ketika kita memulai suatu usaha, jangan pernah ragu. Harus yakin, harus percaya pada diri sendiri, harus percaya. Tidak boleh berpikir, wah jangan sampai ketika saya membangun usaha ini nanti saya gagal, ketika saya mengerjakan ini nanti saya rugi. Nah, tidak boleh, sangat tidak boleh. Makanya kita harus dituntut untuk berpikiran positif, positive thinking saja. Insya Allah segala sesuatu yang kita kerjakan dengan ikhlas lillahi ta'ala karena Allah, kita kerjakan dengan sebaik-baik pekerjaan, kita kerjakan dengan niat baik, pasti Allah akan mudahkan jalan itu. Pasti Allah akan berikan suatu jalan keluar ketika kita menghadapi suatu masalah, ketika kita mengalami kesulitan. Jadi jangan pernah ragu dengan apa yang kamu kerjakan. Selanjutnya ialah
Yang ketiga ialah jangan pernah takut dan ragu untuk melakukan suatu pekerjaan. Ketika teman-teman, sahabat semua, Bapak Ibu sekalian ingin melakukan suatu pekerjaan atau mempunyai suatu rencana untuk membangun suatu usaha, maka jangan pernah takut untuk memulai, jangan pernah takut untuk membangun suatu usaha atau pekerjaan yang kita inginkan. Makanya ketika mau membangun atau mau membuat suatu peluang pekerjaan, maka sangat penting untuk meyakinkan pada diri sendiri. Karena kenapa? Sesuatu yang kita kerjakan tanpa keyakinan, maka bakalan memunculkan keraguan, bakalan muncul yang namanya rasa takut. Makanya ketika teman-teman, bapak ibu semua ingin melakukan suatu pekerjaan, ingin membuat suatu usaha, sangat perlu yang namanya keyakinan. Maka rasa takut dan rasa ragu itu bakalan hilang. Karena kenapa? Takut dan ragu merupakan faktor pertama yang bakalan menjadi yang menghiasi, yang menjadi bagian terpenting dalam menjatuhkan setiap apa yang kita inginkan. Iya, sangat penting. Kenapa saya penting? Karena keraguan dan rasa takut ini yang bakal menjatuhkan. Makanya penting dari segi negatif ini harus kita buang. Jangan katakan bahwa wah, saya harus ragu dan takut. Tidak begitu. Tapi saya harus buang rasa takut ini, saya harus buang rasa ragu ini, dan saya harus bangkitkan semangat kembali untuk menjadi lebih baik. Saya harus bisa membangun, saya harus membuang semua rasa ragu dan rasa takut itu. Karena rasa ragu dan takut merupakan penghambat paling utama ketika seseorang mau mengembangkan suatu usaha, ketika seseorang mau berubah, ketika seseorang mau bisa menjadi lebih baik lagi. Makanya keraguan ini bakal menjadi yang kita 50-50 ketika melakukan suatu pekerjaan. Kita ragu, kalau saya melakukan ini nanti usaha yang si A bakal terganggu, atau si A bakal menjadi saingan terberat saya. Ketika saya melakukan ini, wah jangan sampai saya dikepung preman dan sebagainya. Jangan. Tidak boleh berpikiran negatif. Kembali lagi yang tadi, tidak boleh berpikiran negatif, tidak boleh ada rasa takut dan ragu. Intinya bismillah saja, harus yakin dengan apa yang kita bangun, apa yang sementara kita rintis dan sebagainya. Selanjutnya ialah yang keempat, ketika kita mendapatkan kesuksesan, kita berhasil dalam merintis pekerjaan dan menghasilkan hal yang memuaskan, sangat perlu memberikan reward pada diri kita sendiri. Kita harus memberikan suatu hadiah buat diri kita sendiri, entahkah itu liburan, entahkah itu suatu makan atau sebagainya. Makanya sangat penting. Tapi jangan sampai juga reward yang diberikan pada diri malah ujungnya berlebih-lebihan dan sebagainya, malah apa yang kita hasilkan selama ini malah dikali nol. Tidak boleh. Maksudnya reward itu, penghargaan itu, entahkah kita beli makanan yang kemarin itu sangat mau dimakan, atau pakaian yang mau dibeli dan sebagainya. Tapi sangat penting untuk harus mempunyai investasi. Karena investasi juga itu sangat penting untuk kedepannya. Intinya pikirkan hal-hal yang penting dan mendesak, itu yang paling utama. Selanjutnya ialah ketika kita mau betul-betul membangun suatu motivasi dan sebagainya. Yang selanjutnya ialah yang paling utama juga dalam suatu pekerjaan dan meningkatkan motivasi, kita harus mencintai pekerjaan kita. Jangan sampai kita ragu ketika kita mempunyai pekerjaan sebagai staf kantor atau pengusaha atau YouTuber atau apa dan sebagainya. Kita harus mencintai pekerjaan itu. Karena kenapa? Kita yang jalani. Ketika kita tidak mencintai pekerjaan itu, yakin dan percaya kita tidak bakalan puas dengan apa yang kita kerjakan. Kita tidak bakalan puas dengan apa yang kita rintis. Makanya ketika kita kerja, cintai pekerjaan itu, nikmati pekerjaan itu. Insya Allah apa yang kita kerjakan, selain bernilai ibadah, selain bisa menafkahi keluarga, pasti ada rasa puas tersendiri untuk yang kita dapatkan. Makanya sahabat semua, bismillah saja, tingkatkan motivasi dalam diri. Ingat selalu yakin pada Allah. Selain yang tadi itu,
hal yang paling utama ialah kita kembali lagi kepada Allah. Walaupun kita berusaha bagaimana, tapi kita harus kembalikan juga kepada Allah atas apa yang kita kerjakan, atas apa yang kita rintis. Kita berusaha dan berdoa kepada Allah, meminta kemudahan, kelancaran atas usaha kita semua. Bismillah saja, insya Allah bakalan diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih sahabat semua. Demikian yang bisa sampaikan. Jangan lupa subscribe, like, dan share, dan dukung terus channel ini menjadi channel yang bisa memberikan motivasi dan inspirasi buat kita semua. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.